Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1910046. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tokoh pendidikan Islam untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dosen pengampu oleh Ibu Dr. Ahdar Jamaluddin MPDI. Pendidikan Islam berkembang dengan pesat sejak dari peninggalan Rasulullah SAW hingga sampai pada masa kita saat ini. Banyak para tokoh pendidikan Islam yang tampil sebagai pembaharu. Maka dalam video ini, tokoh pendidikan dibedakan menjadi dua generasi, yaitu yang pertama generasi klasik dan generasi modern. Baiklah teman-teman, mari kita simak penjelasan berikut ini. Materi yang pertama yaitu tokoh pendidikan pada masa generasi klasik. Yang pertama, Imam Ghazali. Beliau bernama Muhammad bin Ahmad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Tus, sebuah kota di Khurasan, Persia, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak kecil beliau dikenal sebagai pecinta ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang hakiki, walaupun itu dalam diterpa duka cita ataupun sengsara. Beliau mulai belajar di kala masa kecilnya. Beliau mempelajari fikih dari Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ar-Rasakani di kota Tusi. Kemudian beliau juga ke Jurjan untuk berguru kepada Imam Abu Nas al-Ismail. Setelah itu ia menetap lagi di Tus untuk mengulang-ulang pelajaran yang diperoleh dari Jurjan. Akhirnya beliau wafat di kota Tusi pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Adapun tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan takarub kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Yang kedua, Ibnu Sina. Beliau bernama Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah. Beliau dilahirkan pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afsana. Ayahnya bernama Abdullah dari Balkan, suatu kota termasyhur di kalangan orang-orang Yunani. Ibnu Sina banyak kaitannya dengan pendidikan, barangkali menyangkut pemikirannya tentang filsafat ilmu. Dan menurut Ibnu Sina, ilmu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu yang tak kekal dan ilmu yang kekal atau biasa disebut logika. Adapun tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina, salah satunya yang bersifat keterampilan, yang artinya mencetak tenaga pekerja yang profesional. Yang ketiga, Ibnu Khaldun. Beliau lahir di Tunisia awal Ramadan tahun 732 Hijriah dari keluarga besar berbangga dengan nasab Arabnya yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Ibnu Khaldun tumbuh dan berkembang sebagai orang yang mencintai ilmu. Pertama-tama ia menghafal Al-Quran lewat bimbingan ayahnya sendiri. Lalu ia mempelajari ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, bahasa sastra, sejarah, selain mempelajari filsafat dan ilmu mantik atau logika. Ibnu Khaldun memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat dan melakukan aktivitas. Yang keempat, Ikhwan al-Safa. Ikhwan al-Safa atau persaudaraan adalah organisasi dari para filsuf Arab Muslim yang berpusat di Basrah atau Irak, yang saat itu merupakan ibu kota kekhalifahan Abbasiyah sekitar abad ke-10 Masehi. Kelompok ini lahir di Basrah kira-kira pada tahun 373 Hijriah atau 983 Masehi. Kemunculan Ikhwan al-Safa ini dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap pelaksanaan ajaran Islam yang tercemar oleh ajaran-ajaran luar Islam, serta untuk membangkitkan kembali rasa cinta pada ilmu pengetahuan. Organisasi ini sangat merahasiakan anggotanya. Mereka bekerja dan bergerak secara rahasia.
Di samping itu juga, kelompok Ikhwan al-Safa mengklaim dirinya sebagai kelompok non-partisan objektif, ahli pencinta kebenaran, elit intelektual, dan solid kooperatif. Mereka mengajak masyarakat untuk menjadi kelompok orang-orang mukmin yang melihat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwan al-Safa juga berpendapat bahwa semua ilmu harus diusahakan atau muktasabah, bukan memberi tanpa usaha. Dalam mempelajari ilmu pengetahuan, beliau juga mencoba mengintegrasikan antara ilmu agama dan umum. Selanjutnya, materi yang kedua, tokoh pendidikan generasi modern. Yang pertama, Kiai Ahmad Dahlan. Beliau bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868. Beliau wafat di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari tahun 1923 pada umur 54 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Abu Bakar. Kiai Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu, dan ibu dari Kiai Ahmad Dahlan adalah putri dari Ibrahim, Haji Ibrahim, yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Menurut Kiai Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan bermasyarakat. Adapun tujuan pendidikannya dalam pendapat Kiai Ahmad Dahlan bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi pendidikan moral, akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan pendidikan individu maupun pendidikan kemasyarakatan. Yang kedua, Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau dilahirkan di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulhijjah tahun 1287 atau bertepatan pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Hasyim Ibnu Asy'ari Ibnu Abdul Al-Wahidin Ibnu Abdul Al-Halim, yang mempunyai gelar Pangeran Bona, Ibnu Abdul Ar-Rahman, Ibnu Abdul Al-Aziz, Abdul Al-Fatah, Ibnu Maulana Ushaq dari Raden Ain Al-Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Hasyim Asy'ari adalah seorang kiai yang pemikiran dan sepak terjangnya berpengaruh dari Aceh sampai Maluku, bahkan sampai ke Melayu. Beliau terkenal orang yang alim dan adil, selalu mencari kebenaran, baik kebenaran dunia maupun kebenaran akhirat. Konsep pemikiran pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Alim wa Muta'alim mengikuti logika induktif, di mana beliau mengawali penjelasannya langsung dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, hadis, pendapat para ulama, syair-syair yang mengandung hikmah. Adapun tujuan pendidikan beliau, pendidikan yang ideal menurut Kiai Hasyim Al-Asy'ari adalah untuk membentuk masyarakat yang beretika tinggi, akhlakul karimah. Yang ketiga yaitu Hamka. Beliau bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah, biasa disebut dengan Hamka, yang merupakan singkatan dari nama panjang beliau. Beliau juga lahir di Minanjau, Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 1908 Masehi atau 13 Muharram 1326 Hijriah. Ayah beliau mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Disitulah Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami bahasa Arab. Adapun pendidikan dalam pandangan Hamka terbagi dua bagian, yaitu yang pertama pendidikan jasmani, pendidikan untuk pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani, serta pendidikan rohani.
Konsep pemikiran Hamka dalam pendidikan Islam adalah fitrah pendidikan tidak saja pada penalaran semata tetapi juga akhlakul karimah. Kemudian, adapun tujuan pendidikan dalam pandangan Hamka adalah mengenal dan mencari keridhaan Allah, membangun budi pekerti untuk berakhlak mulia, serta mempersiapkan peserta didik untuk hidup secara layak dan berguna di tengah-tengah komunitas sosialnya. Setelah tadi pemaparan tentang tokoh pendidikan Islam pada masa generasi klasik dan generasi modern. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.